Pas di rumah sampai dibawa itu digendong sama paman saya, tapi sampai di rumah sakit keadaan tuh macet karena memang sore kan orang-orang pada pulang kerja. Sampai digendong tuh dari mobil, lari dia. Padahal itu masih 1 kilo lebih. Udah gendong. Mobil tinggal di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Nah, pada kesempatan kali ini gua bakal ngegosip horor lagi nih cuy. Dan ceritanya itu tentang jadi gue punya narasumber, dia tuh orang Bali dan beragama Hindu. Dan yang paling parah adalah jadi dia tuh nyeritain salah satu keluarganya almarhumnya itu orang tuanya. Yang aneh adalah, yang beda adalah kalau kita kan orang meninggal ngelayatnya tuh manusia, sedangkan ini kayak ngelayatnya tuh sosok makhluk gaib cuy. Kalian pasti penasaran kan dengan ceritanya? Kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua, kalian bisa lihat di sini. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian juga bisa lihat di sini. Dan sekarang gua punya studio baru. Nanti bakalan gua bahas di video berikutnya aja ya. Oke, nggak usah banyak basa-basi lagi. Kita mulai ke segmen ghost. Gosip horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita bakalan kenalan dulu sama abang yang ada di sebelah karena jauh banget. Beliau ini dari Bali, bener-bener dari Bali, dan karena memang punya saudara mungkin ya di sini, jadi dia main ke sini dan nyempetin juga untuk cerita pengalamannya di sini. Oke, sebelum itu kita bakal kenalan. Halo bang. Halo. Namanya siapa bang? Saya Made Hari. Made Hari. Dari Bali bang ya? Dari Bali. Balinya di mana bang? Saya di Karangasem, tapi tinggal di Jimbaran. Dan kesini hari apa bang? Kemarin hari Jumat. Hari Jumat. Kesibukan apa di Bali? Sekarang jadi tour guide aja. Tour guide. Waduh, tuh buat kalian tuh siapa tahu gitu kan punya teman luar asing atau kalian mau ke sana, kalian bisa langsung kabarin si abangnya ini. Nah, si abang ini mau nyeritain tentang kejadian almarhum orang tua. Iya, almarhum bapak. Almarhum bapak. Nah, boleh dimulai bang. Jadi awal-awalnya tuh seperti apa? Ya, kejadiannya ini sih sebenarnya realita ya. Karena saya sendiri memang aslinya memang lahir dari sini gitu. Terus saya hijrah ke Bali untuk meneruskan, ada yang harus saya rawat lah di sana. Nah, jadi cerita waktu itu memang yang anehnya itu bapak saya tuh tidak pernah sakit. Jadi dia sehat-sehat aja. Cuman pas pada saat saya di Bali itu kebetulan pas kembali ke Jakarta, kita dikagetkan dengan bendera kuning di rumah. Karena kan waktu itu saya, ibu saya, adik saya, jadi memang almarhum tuh sendirian pas pada saat itu di rumah. Dan dia, kata orang-orang situ sih, waktu itu dia pas pulang kerja, habis cuci mobil, dia bilang katanya ngeluh di sakit di dadanya. Dia teleponnya adiknya ibu saya itu suruh datang ya. Pada saat di perjalanan ke rumah sakit daerah Jakarta Selatan, tak tahu langsung kayak nggak ada aja di jalan gitu. Berarti meninggalnya pas di jalan ke rumah sakit.
Nah kita posisi itu lagi mau pulang ke Bali memang gitu. Udah gitu pas di rumah sampai di bawah itu digendong sama paman saya, tapi sampai di rumah sakit keadaan tuh macet karena memang sore kan orang-orang pada pulang kerja. Sampai digendong tuh dari mobil, lari dia. Padahal itu masih 1 kilo lebih. Udah gendong. Mobil ditinggal di jalan. Waduh. Bawa gendong itu. Keadaan udah nggak tahu masih ada apa enggak nih. Ya harapan kan masih hidup. Masih hidup. Dari rumah sakit masuk UGD, ternyata ya udah dinyatakan nggak ada. Nggak. Ceritanya begitu. Nah pada saat saya pulang tuh kebetulan lagi musimnya hujan kan. Musim hujan tuh banjir di mana-mana. Nah kebetulan kita tuh pulang pada saat itu naik bis nih ceritanya. Kita kalau nggak salah sampai di daerah Jawa Tengah itu ya. Tuh keadaan banjir, macet total di mana-mana. Sampai bisa cari jalan-jalan alternatif. Ya hitung-hitungannya harusnya 24 jam jadi 2 hari lah di jalan itu. Udah sampai terus kita pulang ke rumah. Di depan saya lihat memang pas masuk gang itu ada bendera kuning gitu. Nggak tahu pas sampai di depan rumah kok rame-rame nih. Larilah saya ke dalam. Pas saya lari itu ibu saya lari juga. Kita lihat udah almarhum udah tiduran gitu dengan diselimutinnya udah nggak ada. Oh berarti selama perjalanan itu nggak ada kabar? Nggak ada karena semua komunikasi itu keputus, maksudnya kayak karena waktu itu memang hujan itu kurang lebih 2-3 hari berturut-turut itu. Jadi kayak sinyal apa semua itu emang dari rumah ditelepon ke ibu saya juga nggak bisa, dari kantor juga dari kantor bapak juga nggak bisa. Udah akhirnya sampai di situ kan kita shock semua itu. Nah dalam artian gini, maksudnya kaget juga soalnya kan bapak saya nggak pernah sakit apa-apa itu ya. Tahu-tahu dia nggak ada itu sempat shock juga namanya. Saya khususnya saya kan dulu bisa dibilang bandel nih. Ya namanya kita belum sempat meluk orang tua terus kita bengal lah gitu. Akhirnya nggak ada gitu. Ya dari situ udah dah semua pada ini ya ibu saya yang shock banget kan gitu. Udah gitu setelah kira-kira kurang lebih 2 hari disemayamin di rumah. Hari disemayamin di rumah, langsung jenazah almarhum tuh diterbangkan lah ke Bali. Karena kalau kita orang Bali khususnya orang Hindu itu kan kita punya upacara gitu loh. Upacara untuk pembersihan setelah meninggal itu. Itu semua untungnya ya bersyukurnya itu dari Jakarta itu teman-temannya almarhum juga udah ngurusin semua jadi lancar, nggak ada masalah apa. Sampai dia diterbangin ke Bali kan, sampai keluar semua prosesnya tuh ya bisa dibilang lancar lah, nggak ada hambatan. Nah setelah sampai di Bali itu kira-kira sore udah langsung itu dibawa ke kampungnya bapak saya tuh di daerah Karangasem. Waktu itu kan memang daerah tersebut memang masih ya bisa dibilang desa ya gitu. Desa itu dibawa ke sana dan kebetulan disemayamin di rumah di desa pun bisa dibilang dulu karena belum persiapan mungkin kan keadaan rumah juga di sana masih ya nggak seperti umumnya lah rumah itu loh waktu itu. Bapak saya ini anak tunggal. Jadi udah nggak ada siapa rumah kosong. Bersyukurnya sih kebetulan
bapak saya ini punya saudara-saudara jauh, dalam artian saudara seketurunan lah, dalam artian dari kalau kita kan ada buyut, ada apa yang udah itu membantu lah gitu loh sama teman-teman. Kebetulan teman-teman bapak saya juga bantu gitu. Jadi prosesnya tuh agak gampang lah. Kurang lebih jenazah itu sampai di desa bapak saya, desa saya itu malam jam 7 lah, jam lebih ya. Jam 7. Ya biasa kan persiapan apa semua. Banten kalau orang Bali itu, kalau di kita mungkin bilangnya sajen gitu. Iya. Ada banten yang harus dibikin. Ya itu. Nah, setelah itu semua di-prepare dulu kurang lebih ya sekitar 2 harian lah. Namanya kan soalnya namanya sajen itu kan nggak bisa langsung biar. Walaupun langsung paling kita beli itu loh yang memang sudah satu set untuk upacara itu. Nah, kalau tradisi Bali itu ada yang namanya tidak bisa langsung diaben nih. Aben itu apa Kalau ngaben tuh artinya tidak bisa diupacarain untuk dibakar. Di dalam artian dibakar, upacara untuk pembersihan badan kasar. Dalam artian nih kita yang ya inilah yang badan. Karena kita harus cari hari baik. Nah, jadi kita punya tanggalan sendiri kalau orang Bali itu. Jadi dari situ acuannya, ini hari baik untuk ini hari baik untuk membakar, upacara ngaben, ini hari baik untuk ya segala macam di sana ada. Gitu. Dan kebetulan waktu itu tidak ditemukan, maksudnya belum ada lah di bulan itu untuk hari baik untuk ngaben, upacara ngaben tuh. Tapi sebelum itu kita ada namanya tetap dibakar juga, cuman seperti dititip, kalau kita bilang titip di geni, titip di api gitu, dalam artian dibakar dengan upacara juga, tapi bukan ngaben. Pada saat jenazah almarhum itu disemayamkan, itu kan kebetulan waktu dia keadaan ya saya juga kan tidak tinggal di sana ya, gitu. Jadi tidak tinggal di sana. Saya sendiri kalau ikut bapak saya pulang tuh paling cuman PP terus balik ke Denpasar ke kotanya, bukan Karangasemnya gitu. Nah, itu keadaan tuh waktu itu masih agak sepi lah gitu loh di sana. Nah, pada saat malam itu kurang lebih jam 11, setengah 12 lah gitu. Ya di sana saya melihat apa itu ya gitu, kok ada api di atas itu. Di atas apa? Di atas langit itu. Di luar rumah. Ya di rumah tapi di atas langit itu. Dia terbang itu. Apa itu ya gitu, motor ya gitu. Saya kan nggak ngerti waktu itu. Kurang lebih sekitar setengah jam lah, 30 menitan lah gitu. Satu warnanya hijau, api tapi hijau bulat gitu, bang keliling di atap rumah kami itu. Terus tahu di situ udah merinding nih. Gila, ada terbang. Udah merinding nih, apa ya ini gitu kan, namanya kita orang nggak ngerti apa kan di sana gitu. Dan keadaan waktu itu emang lagi sepi. Saya liatin aja waktu itu. Ya pada saat malam itu saya juga nggak bisa tidur kan, namanya kita masih keadaan duka. Ya bisa dibilang saya punya orang tua nih yang support untuk kehidupan kan cuma bapak saya aja gitu. Nah pada saat malam itu, pas pada saat terbang itu tuh banyak anjing melonglong nih. Tambah takut aja tuh. Sampai kita memang tidak tinggal di sana kan nggak ngerti. Terus tahu ada dia api itu di dekat pohon, atau hilang itu. Selang berapa lama ya? 20 menitan lagi muncul tuh api lagi.
Saya juga gak ngerti pertamanya kan. Terus saya tanya adik saya, itu apa ya, apaan tuh gitu kan. Sama, tapi kita merinding gitu, sama anjing ngulong-ngulong banyak gitu kan. Karena kan waktu dulu kan memang penerangan itu tidak seperti di kota yang setiap sudut ada Lampu penerangan. Iya. Apalagi rumah kami itu kan dulu bisa dibilang masih belum permanen lah gitu loh. Pas di pohon itu hilang lagi gitu. Nah pada saat saya ke kamar mandi, kebetulan kalau di Bali itu kan dulu kita punya kamar mandi kan di luar tuh. Oh jadi misah. Nggak kayak di rumah itu karena kalau kita punya feng shui juga. Kalau orang Bali itu tata letak yang baik, yang bagus di mana, untuk ini dia harus di sini, untuk ini harus di sini nih. Saya lihat tuh, loh, kok kayak ada kucing atau apa gitu di tembok, ada tembok pembatas rumah saya tuh. Apa tuh gitu loh. Pas saya ambil senter kan, saya deketin, hilang tuh Sosok yang kayak kucing gitu. Saya pikir kucing gitu. Terus udah tuh saya buang air kecil di situ kan. Udah buang air kecil, pas saya keluar, saya lihat lagi, loh kok tambah gede nih sosok yang tadi kayak kucing lagi duduk di pagar gitu nih. Itu. Tapi kok bunyi monyet gitu loh. Saya bilang. Pas saya deketin itu, udah gitu dia kayak punya sayap 2 gitu di belakang pundaknya, di punggungnya itu. Langsung kayak bunyi monyet gitu kan, wah gitu kan langsung. Terus pas saya deketin gitu, tetap hilang lagi. Waduh, udah merinding nih. Wow, buru-buru saya balik tuh ke kamar. Nah ini anjing masih ngelong-ngelong aja nih. Kayak diam aja di kamar, tapi kedengeran tuh bunyi monyet itu. Kalau bunyi monyet kan gimana sih, kayak monyet. Iya itulah. Udah, saya beraniin aja tuh keluar. Sepi, semua kebetulan udah pada tidur. Akhirnya saya beraniin aja keluar lah. Terbang lagi tuh api tuh, saya lihat tuh situ. Ada api tapi bukan merah, ini hijau apinya. Kobarannya tuh warnanya hijau. Terus di pohon tuh hilang lagi gitu. Jadi kan rumah kami ini kayak rumah, ini lingkungan rumah. Di sini ada kayak kebun, pas belakangnya itu. Sini kali. Udah dah, saya masuk aja gitu. Nah kebetulan saya punya, ya udah kita anggap saudara kan gitu, mau ke rumah kan. Itu dia padahal udah sering datang ke rumah di desa saya itu, Karangasem. Tapi kok dia muter-muter aja nggak ketemu tuh rumah. Oh jadi kayak disasarin temen. Iya, padahal ya dari paling jarak 50 meter, 10 meter gitu. Mana ya rumahnya, kok nggak ada gitu. Gak ketemu. Wah, kebetulan jam 11 dia baru pulang kerja kan, setengah 12, jam 12-an gitu. Muter aja tuh, akhirnya dia ketemu orang di sana. Nah, nanya rumahnya, Pak ini mana ya, Pak Wayan gitu. Pak Wayan, dia bilang sana Pak. Padahal tinggal masuk begini doang. Tinggal masuk doang. Iya, dia bilang kok bisa nggak ketemu ya gitu deh. Waduh, dia juga udah takut tuh. Akhirnya dia nyampe juga, ya baca dengan keyakinan kita lah itu. Masuk dia tuh, udah ketemu sama saya, sama ibu saya bangunin. Itu jam 1:30, 2:30. Ngobrol. Pulanglah dia itu. Pas pulang itu saya lihat, ya secara logika masa iya sih, saya pikir sapi kan gitu. Jalan gitu, oh kok ada sapi malam-malam di gang gitu, masuk gang gitu. Saya ambil senter tuh, saya senterin, nggak taunya anjing hitam
tapi sebesar sapi gede. Waduh, langsung saya lari tuh, lari masuk ke dalam gitu, masuk ke rumah lagi. Dari situ tuh terus ngolong-ngolong tuh sampai jam 5 atau jam 4. Ternyata di desa ini mengerikan juga sedikit. Lembak itu desa ya. Jadi setelah jam 5 itu saya baru bisa tidur tuh. Gak bisa tidur. So paginya udah pada bangun kan nih, kerabat semua itu ngobrol-ngobrol lah. Dia bilang ya begitulah namanya, kalau udah ada yang orang meninggal memang kadang-kadang suka ada itu gitu. Seperti kayak dia mau lihat nih apa gitu loh, kenapa gitu. Ya namanya kita kan apalagi orang Bali ya sangat percaya dengan seperti itu gitu. Wujud-wujud itu ada yang memang sejenis jin atau sejenis orang-orang yang kalau orang di Bali kan dibilang leak itu gitu. Sebenarnya kan kalau leak itu juga ada kelasnya masing-masing, dalam artian kelasnya itu wujudnya juga beda-beda kadang gitu. Oh gitu ya, saya juga baru tahu kan. Oh berarti sosok-sosok itu tuh muncul, kalau istilah saya mungkin ngelayat kali ya, sama-sama pengen ngeliat. Iya, jadi kayak pengen tahu lah. Ya pengen tahu. Nah cuman kan namanya kita hidup di sini, maksudnya ya hal-hal seperti itu kan kita nggak ngerti kan, namanya juga orang-orang juga nggak pernah nyeritain gitu kan. Mereka juga takut dalam gitu. Iya. Udah tuh, oh gitu ya. Nah udah selesai tuh, terus malam keduanya, pas malamnya itu ya mulai jam 9 ke atas udah mulai ya apaan ya, merinding lagi. Mulai dah tuh jam 10-11 ngolong lagi endingnya. Aduh apalagi nih gitu. Nah, dari situ, tapi yang saya ketemu sosok yang pertama kali tuh di malam kedua tuh nggak ada, cuman ngolong-ngolongan aja. Oh ngolongan doang. Tapi seperti kayak ada angin desir gitu, kayak ada yang jalan kayak gitu-gitu tuh. Ya itu udah mungkin kalau menurut saya udah biasa kali ya di sana gitu. Akhirnya udah dah, saya tidur aja, saya tutupin kuping saya. Karena nggak mau ngedenger kali ya. Ya capek sih ngedengerin gitu. Nah udah akhirnya besoknya itu dibawalah jenazah bapak saya ke setel. Kalau kita bilang setel tuh kuburan. Oh iya. Kan memang harus di kuburan kalau untuk bakar atau apa. Nah di situ akhirnya bapak almarhum bapak kita tuh dibakar, bapak saya tuh dibakar. Tapi dalam keadaan dibakar itu hujan tuh, dalam artian ada mendung, hujan itu. Ya kan kita namanya keluarga kan takut ya, wah mana nanti nggak saya selesai dalam artian gitu. Ya untungnya sih pada saat itu nggak lama, cuma rintik terus terang ya gitu. Ya dari situ, abis itu setelah itu baru kan dilarung ke laut tuh abunya. Makanya ya hikmahnya yang saya ambil sih memang di mana-mana itu ada ya. Cuman ya lumayan ngeri juga gitu. Nggak taunya wah kok seperti ini. Yang namanya pas malam kedua tuh saya banyak dengarnya sih suara-suara aja. Kayak ada orang nyolek kayak gitu-gitu. Berarti itu setiap orang meninggal tuh orang sana tuh percaya kalau beberapa sosok makhluk, mungkin entah jin atau apapun gitu, biasanya mereka juga selalu kayak kepo atau pengen tahu gitu bang. Iya sepertinya kayaknya segitu sih ya. Soalnya ya namanya pengen, maksudnya makhluk kan kita nggak ngerti ya gitu. Apalagi kalau memang daerah ya tidak seperti kota itu yang memang kayak penerangannya juga belum maksimal gitu kan, kemungkinan ada gitu.
Ya itu sih pengalaman saya yang kalau saya ya bisa saya bilang sih serem. Iya Karena serem. kita satu, saya orang, maksudnya memang saya kan tidak tinggal stay setiap hari di desa saya, di desa bapak saya justru. Jadi pas dari situ saya baru tahu, oh, jadi ya mungkin kayaknya kalau setiap ada orang begitu serem aja sih ya. Iya sih. Ya, maksudnya namanya kematian tuh udah pasti image kita kan udah merinding aja dalam kematian ya. Ya nggak usah lah, nggak ada kematian, kita mau lewat kuburan aja udah ini dulu kan, udah merinding gitu. Dan pas meninggal itu almarhum umur berapa bang kalau boleh tahu? 55, 56 ya, pensiun itu mendadak, itu serangan jantung kalau dari medis. Jadi serangan jantung pertama langsung ada itu. Cuman ya memang di situ saya belajar sih, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dalam artian gini, kebiasaan kita atau tata etika kita di mana kita tinggal ya harus mengikuti. Mungkin saya ngeliat seperti itu karena satu, mungkin pada saat saya masuk ke rumah itu kan namanya, kalau orang rumah Bali itu kan ada yang namanya tempat sembahyang kayak candi itu namanya ada penunggu karang. Penunggu karang tuh yang penunggunya di rumah itu dibikinkan tempat di sana. Udah gitu ada tempat sembahyang sendiri yang namanya pura merajan di rumah gitu. Itu mungkin sayanya kurang sembahyang waktu itu, karena kan memang saya sendiri juga waktu itu masih seneng main lah gitu. Ini siapa nih gitu, datang. Jadi mereka mungkin mau menunjukkan ininya kan, eksistensinya. Kalau saya ini sebenarnya udah lama, karena gini, jadi rumah saya tuh memang kosong. Kakek saya kan anak tunggal juga, almarhum. Bapak saya juga anak tunggal, jadi di rumah itu emang kosong. Dan sekarang siapa yang enggak? Nggak ada. Berarti digembok aja? Iya, kalau saya pulang, misalkan kalau ada hari raya itu dalam artian hari baik untuk sembahyang ini, saya baru pulang. Kalau misalkan udah selesai kadang saya nginep 2 hari, 3 hari di situ gitu. Udah. Nah di situ saya belajar. Kalau tradisi di mana, ya itu yang saya bilang, saya harus mengikuti. Dalam artian gini loh, kayak kita ke rumah orang kan mesti tok pintu dulu, permisi, saya mau antar ini, atau ngasih tahu dulu gitu. Nah di situ mungkin saya yang kurang waktu pada saat itu, kurang begitunya gitu, makanya tunjukin nih loh. Itu ya sekarang badannya kayak kucing, punya sayap, mukanya monyet. Walah. Iya. Dan tadi sebelum syuting juga abang tuh bilang ya bahwa di Bali itu untuk orang asli Bali mungkin ya bang ya. Kalau di Bali tuh nggak ada setan, pocong, kuntilanak, itu tuh nggak ada kata abang kan? Iya, maksudnya gini, kemungkinan ada, cuman karena kita punya tradisi yang kita upacara itu kan ada 2, upacara badan kasar yang ini sama upacara untuk roh. Jadi setelah ngaben ada upacara lagi. Jadi kita membersihkan semua apa yang ada di badan tuh kita kembalikan lagi ke Tuhan gitu. Bukan nggak ada, mungkin ada ya di satu daerah, cuman dalam artian tidak ada tuh kebanyakan memang. Kalau setahu saya yang saya dengar itu ya perwujudan dari yang memang ada di sana aja, penunggu yang sudah ada. Gitu. Jadinya ya kita harus menghormati lah gitu. Dan kalau di Bali setan yang paling terkenal atau demit perwujudan itu apa bang? Kalau orang luar kan dengarnya yang namanya leak-leak itu. Iya. Itu. Ya di mana aja sih ada sebenarnya itu. Cuman kan leak itu sebenarnya juga seperti apa ya?
Kalau cerita yang saya tahu ya, saya sendiri juga nggak pernah ketemu hal seperti itu gitu. Jadi memang itu kayak seperti ilmu itu bisa dipelajari. Oh, bisa dipelajari. Ya, tapi kan penggunaannya sebenarnya itu untuk kebaikan. Tapi karena diarahinnya ke yang nggak benar, maksudnya tujuannya itu yang nggak benar, ya akhirnya dituju kayak di sini tuh kayak santet kayak gitu-gitu. Oh iya, disalahgunakan lah ya. Jadi yang lebih terkenalnya itu, karena dulu kan ada tuh film leak apa gitu, yang film nasional itu yang bule. Sedangkan perwujudannya itu memang, kalau saya sering lihat itu kepala aja sama usus dalemannya aja terbang. Kalau orang Kalimantan bilangnya kuyang. Nah, mungkin sama seperti Gitu. itu kan ilmu. Iya itu. Kuyang tuh bisa dipelajari nih. Iya, Kalau saya lihat di itu kan buku atau apa sejarah-sejarahnya itu kan itu. Nah sekarang tergantung kitanya mau dibawa kemana nih. Jadi demit-demit leak atau leak itu sebenarnya tujuannya tuh untuk baik. Iya. Gara-gara manusianya suka bikin aneh-aneh, akhirnya dipakailah kayak untuk nyantai, kayak gitu kan. Tergantung ini sebenarnya, tergantung yang mau belajarnya aja. Karena gini loh, kalau orang Bali ini kita percaya isi bumi ini semua kita harus hormatin. Baik itu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi kalau kita menghormati itu semua, otomatis mereka pun akan menjaga kita. Makanya bumi Bali itu berbeda gitu, karena kita menghormati apa yang kita punya di sana gitu. Aduh cuy, ya mungkin begitulah cerita dari si abang ini ya. Menurut serem cuy. Masalahnya ya orang meninggal kita ngelayat bener sih. Orang ada meninggal kan kita pasti ngelayat. Tapi ini yang ngelayatnya kan yang tak kasat mata cuy. Ya mungkin mereka sih kayak pengen ngeliat, kepo gitu kan. Ya cuman kalau kita tiba-tiba ngeliat sosok begitu ngelayat juga kan serem juga ya cuy. Nah buat kalian yang punya pengalaman serupa, mungkin buat orang-orang Bali, kalian bisa komen aja di bawah nih. Ya gimana menurut versi kalian, benar apa yang kayak gitu? Apalagi kan masih abang ini beragama Hindu ya. Jadi kalian nggak usah ngejas dulu nih kok nih bakal gitu, karena memang kan beda agama tuh beda inilah, karena kita tuh beraneka ragam lah ya. Ya mungkin ceritanya cukup sekian aja cuy. Ya apa segala sesuatu yang bisa kalian ambil silahkan kalian ambil hikmahnya, yang buruknya silahkan kalian buang aja. Gua Samsul undur diri dan Bang Made juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.